Ya, shalom bagi kita semua. Saya Arta Miliati Sihaan dari kelas 3D ingin memaparkan tentang kepemimpinan Musa menurut kitab Keluaran. Yang pertama, kita masuk ke dalam pendahuluan, di mana Musa adalah seorang tokoh yang penting dalam sejarah bangsa Israel, di mana Musa adalah seorang yang takut akan Allah, yang dipercaya Allah, dan yang berani. Dengan demikian halnya, ia menjadi seorang pemimpin yang takut dan setia kepada Allah, sehingga Allah memilih Musa sebagai perpanjangan tangan untuk membawa bangsanya, yaitu bangsa Israel, keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Kemudian masuk pembahasan, yaitu definisi kepemimpinan secara umum. Secara etimologi, kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang berarti tuntunan bimbingan. Menurut John, dalam Kamus Inggris Indonesia menyebut kata kepemimpinan dengan istilah leadership, di mana Keating menjelaskan kepemimpinan merupakan suatu proses dengan berbagai cara mempengaruhi orang atau kelompok orang untuk mencapai suatu tujuan bersama, sehingga kepemimpinan adalah pengaruh yang ditanggapi orang-orang dengan sukarela. Kemudian jenis-jenis kepemimpinan dapat kita lihat. Yang pertama, kepemimpinan karismatik, yaitu suatu bentuk kepemimpinan yang meyakini pemimpinnya memiliki kekuatan atau wibawa. Kemudian, kepemimpinan demokratik, yaitu suatu bentuk kepemimpinan yang dihasilkan oleh musyawarah atau suara terbanyak. Kemudian, kepemimpinan autokrasi, yaitu suatu bentuk kepemimpinan dengan kekuatan dan kekuasaan mutlak. Kemudian, kepemimpinan paternalistik, yaitu suatu kepemimpinan kebapaan. Dan kemudian, kepemimpinan spiritualitas, yaitu suatu bentuk kepemimpinan dengan kelompok agama tertentu. Kemudian kepemimpinan gembalais, yaitu suatu bentuk kepemimpinan yang bersifat menggembalakan. Selanjutnya kita memasuki tentang kepemimpinan dalam perjanjian lama, di mana dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai untuk merujuk kata pemimpin adalah kata nagid. Kata ini berasal dari akar kata yang berarti maju ke depan, membawa kelepasan, membawa pengetahuan, mengumumkan, menerangkan. Kata ini kemudian dikembangkan menjadi nagidim yang memiliki arti tertinggi seorang yang mulia, pangeran pemimpin. Ada juga kata darak yang merujuk kepada pemimpin sebagai penuntun. Dapat kita lihat dalam Mazmur 25 ayat 5. Kemudian pemimpin dalam perjanjian lama harus membawa, membimbing, melindungi, dan menggembalakan umatnya berdasarkan kehendak Allah. Sebagai pemimpin, Allah juga telah memperlihatkan, telah mendengar, mengetahui apa keluh penderitaan umatnya, sehingga Dia telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka. Menuntun itulah pekerjaan dari seorang pemimpin. Dalam kepemimpinan Allah juga melibatkan orang yang dipimpinnya untuk menjadi teman sekerjanya, seperti Musa salah satunya. Kemudian kita masuk latar belakang Musa. Yang pertama kita masuk kelahiran Musa, di mana Musa dilahirkan dan disembunyikan dalam keranjang di antara teberau di tepi sungai Nil. Seorang putri Firaun menemukan anak itu dan mengambilnya sebagai anaknya, dan melalui kakaknya Miriam menyuruhnya untuk merawat anak itu, sehingga putri Firaun memberi nama Musa kepadanya. Artinya karena aku telah menariknya dari air. Dalam Keluaran 2 ayat 10. Kemudian pendidikan Musa. Kita ketahui Musa tumbuh di lingkungan istana Mesir, sehingga dia mendapat pendidikan dan latihan di sana. Ia mendapat pelajaran teologi, ilmu palang, ilmu pasti, ilmu kedokteran, dan lain sebagainya. Itulah di mana Musa diasuh oleh ibunya yang memberi kepadanya pengajaran pertama dalam agama, sehingga ia tahu bahwa ia adalah orang Israel dan bagaimana ia berbakti kepada Allah orang Israel. Kemudian Musa lari ke Midian, di mana pada suatu hari Musa mengunjungi tempat orang Israel bekerja. Maka dilihatnya di tempat itu orang Israel disiksa oleh orang Mesir. Lalu dibunuhnya lah orang Mesir itu dan dikuburnya di bawah pasir. Tetapi tidak lama kemudian Firaun juga mendengar kabar itu. Peristiwa itulah sebabnya mengapa Firaun memutuskan untuk menangkap Musa, dan disitulah Musa lari ke Midian. Dalam Keluaran 2 ayat 11-15 diberikanlah gambaran Musa tampil sebagai tokoh. Di Midian ia tinggal bersama Yitro dan menikah dengan putrinya yaitu Zipora, dan dikaruniai 2 anak laki-laki. Dan Musa harus menunggu 40 tahun lamanya di Midian sampai Allah memanggil dia. Dan selama 40 tahun itu ia harus menggembalakan domba, ia harus belajar sabar dan menahan diri, sehingga itulah Allah memanggilnya. Kemudian kepemimpinan Musa menurut kitab Keluaran, yaitu sesudah Musa tinggal di Midian selama 40 tahun,
tibalah waktunya Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Maka Allah mengutus Musa dalam hal itu, sehingga ia menyatakan bahwa Raja Mesir telah meninggal pada waktu Musa berada di Midian. Dapat kita lihat di dalam Keluaran 2 ayat 23-25. Panggilan Musa merupakan langkah awal bagi Allah dalam melepaskan umatnya dari perbudakan Mesir. Lalu Allah memberitahukan kepada Musa bahwa ia akan diutus pergi menghadap Firaun serta membawa orang Israel keluar dari Mesir. Namun Musa ketakutan, dia tidak berani menjalankan tugas yang berat itu, sehingga Allah memberikan kepadanya janji, atau Allah menjanjikan kepadanya akan menyertai dia, dan lagi pula ia akan diberi tanda atau jaminan bahwa ia diutus oleh Allah, sehingga dia benar-benar berani untuk menghadap Firaun. Lalu Allah memberi 3 tanda kepadanya sebagai bukti bahwa ia diutus oleh Allah. Yang pertama itu, Musa melemparkan tongkat gembalanya ke tanah, dan lalu tongkat itu berubah menjadi ular, dan ketika Musa menangkap ular itu dan berubah menjadi tongkat. Dan kedua itu, ia memasukkan tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ia menarik keluar tangannya, maka tangannya kena penyakit kusta. Tetapi ketika ia memasukkannya ke dalam bajunya kembali, tangan itu pulih. Dan ketiga ialah ia harus mengambil air dari sungai Nil. Jika nanti datang ke Mesir, air itu akan dicampakkannya ke tanah yang nanti akan berubah menjadi darah. Itulah ketiga tanda yang diberikan Allah sebagai jaminan kepada Musa pergi menghadap Firaun di Mesir untuk melepaskan bangsa Israel. Setelah Musa dan Harun tiba di Mesir, mereka berhubungan dengan para tua-tua orang Israel tentang apa yang diperintahkan Allah kepada Musa, dan orang Israel pun percaya. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Di sana Musa menyampaikan tuntunan Allah, dan dapat dikatakan bahwa itu adalah pertarungan antara Allah dengan dewa Mesir. Lalu Musa dan Harun pergi ke istana Firaun. Setelah mereka menyampaikan firman Allah kepada Firaun, maka Firaun meminta bukti kepada mereka bahwa mereka betul diutus oleh Allah. Kemudian Musa memperlihatkan ketiga tanda tersebut, tetapi tidak berhasil, sehingga didatangkannya lah tula-tula atas Mesir, di mana dapat kita lihat dalam Keluaran 7 ayat 12. Dan itulah ke-10 di mana Tuhan memalu segala anak sulung orang Mesir dan binatang mati oleh karena penyakit hebat, sehingga Firaun menyampaikan perintah kepada Musa untuk berangkat dan membawa semua bangsa milik mereka, yaitu bangsa Israel. Orang Israel juga meminta kepada orang-orang Mesir itu benda-benda emas dan perak serta pakaian, seperti yang dipesankan Tuhan kepada Musa di Keluaran 3 ayat 21 dan 22. Dalam peristiwa keluaran, mereka akhirnya tiba di tepi laut Teberau, di mana yang menghambat perjalanan lebih lanjut ke arah Sinai. Di sini Israel kemudian mengalami penyelamatan dari Allah, kemudian menyusul nyanyian kemenangan Musa dan umat Israel dalam bentuk puisi yang sangat indah, yang menyatakan ucapan syukur kepada Allah atas kemenangannya di laut, karena bangsa Mesir ingin menghalangi mereka. Setelah pembuasan di laut Teberau, Israel melakukan perjalanan langsung ke Sinai dan memerlukan waktu 3 bulan. Beberapa peristiwa dalam perjalanan itu diceritakan dalam Keluaran 15-18, khususnya pemberian air di Mara dan Rafidim tempat Musa memukul batu, serta pemberian burung puyuh dan manna. Dan di Rafidim mereka juga memerangi orang Amalek. Di Sinai orang Israel berkemah di kaki gunung itu, sementara Musa mendakinya, dan di sanalah Allah berbicara kepadanya dan memberitahukan bahwa Israel akan menjadi milik Allah sendiri di antara semua bangsa. Di tengah-tengah suasana yang mendebarkan dan menegangkan ini, Allah memanggil Musa dan memberikan dasar titah. Kemudian dalam kepemimpinannya, Musa membuat suatu hal yang sangat penting dalam panggilannya, yaitu komitmen. Ia adalah satu kesulitan yang ditemui dalam kepemimpinan. Ada begitu banyak sedikit orang yang membuat sebuah komitmen yang habis-habisan terhadap panggilan Tuhan dalam hidupnya untuk masuk ke dalam pelayanan. Namun jika tidak ada suatu komitmen yang mendalam di hati mereka, maka tidak akan bersedia menanggung segenap celaan, kesulitan, dan kesusahan dan berasal dari panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan Musa membuat komitmen dengan demikian. Ia bukan saja menyadari dan mengaku panggilan itu, tetapi ia pun begitu mengingatkan diri pada panggilan itu, sehingga ia menolak kesenangan-kesenangan Mesir dan memilih untuk menderita sengsara bersama umat Israel. Itulah kita ketahui bahwa betapa berharganya panggilan itu kepada setiap orang. Kita masuk ke dalam kesimpulan, di mana dalam pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa melalui kepemimpinan Musa, Allah telah melepaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Musa adalah perpanjangan tangan Allah untuk membimbing menghantar umatnya ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Sebagai alatnya, Musa diperlengkapi Allah dengan kuasanya. Musa merupakan pemimpin yang paling ideal dan harus diteladani.
di mana bangsa Israel dimulainya ketika ia menyadarkan bangsa itu tentang penindasan yang mereka alami. Ia berjalan di depan ketika berhadapan dengan Firaun, dengan Mesir dalam rangka pembebasan bangsa Israel, dengan tidak berputus asa dalam usaha yang ia lakukan terhadap apa yang ia perjuangkan. Begitulah perjuangan Musa dalam kitab Keluaran ini memperjuangkan dengan kepemimpinannya. Yang terakhir, daftar pustaka terlampir. Demikian saja.